Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Senang sekali pemirsa setia TVRI, kami kembali menjumpai Anda dalam mimbar agama Kristen. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan hamba Tuhan, yakni Syamas Yeni Tiko Alu Magister Teologia. Shalom Bu Syamas. Shalom juga. Iya, bukan Ibu Syamas, Ibu Diaken ya. Udah berubah ya. Iya, Nah, gimana kabarnya Ibu Diaken? Iya, ya. luar biasa. Luar biasa ya. Amen. Dan kesempatan kali ini kita akan memberkati setiap pemirsa yang ada di rumah dengan peneguhan kebenaran firman Iya. Tuhan, yang akan memberkati bahkan menguatkan setiap jemaat Tuhan yang sementara Iya. menyaksikan mimbar agama Kristen kali ini. Maka saatnya saya mempersilakan Ibu Diaken Yeni Tiko Alu untuk memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan, sekaligus menuntun kita lewat doa tentunya. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Karena kepada siapakah Tuhan kami memohon dan meminta selain kepada Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah kami berdoa memohon pengampunan yang daripadamu, supaya Tuhan Engkau senantiasa memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Bagaimana kami membenahi diri kami, bagaimana kami mau mengatur kehidupan kami, agar selalu berkenan kepada Tuhan. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami hanya segumpal tanah liat yang Engkau bentuk dan Engkau bernafas. Kalau Engkau bisa memberikan kami kehidupan saat ini Tuhan, itu tandanya kasih sayang yang luar biasa yang Tuhan hadirkan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, memberkati kami semua, bahkan pemirsa yang ada ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus akan selalu menjadi penolong bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, dan saatnya kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kembali bersama Ibu Diaken Yeni Tiko Alu. Selamat membaca, selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Satu sukacita ketika Tuhan lagi boleh perjumpakan kita lewat acara Kabar Sukacita, Televisi Republik Indonesia, Stasiun Sulawesi Utara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di hari ini berbicara tentang kasih. Oleh sebab itu bagi pemirsa yang ada di rumah, yang sementara menonton, mari raih Alkitabmu dan kita buka bersama-sama dalam kitab 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai kelima. 1 Korintus 13 ayat pertama sampai kelima, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tidak terasa hari-hari yang sementara kita lalui, kita sudah berada di bulan Desember. Tinggal beberapa saat lagi kita akan merayakan Natal. Natal telah tiba, Natal telah bergema bagi saya dan saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, apa yang sudah kita lakukan selama ini?
Sudahkah kita menerapkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga kita? Sudahkah kita membangun kasih itu dalam kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Sebelum kita lebih lanjut merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya akan membawakan sebuah pujian yang diberi judul Lebih Tinggi dari Gunung. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu mengubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih Tuhan adalah jawaban bagi saya dan saudara. Apa yang kita akan jawab kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil saya dan saudara? Apa yang akan kita jawab kepada Tuhan ketika Tuhan bertanya, "Hai hambaku, ini tiko alu. Sudahkah engkau memberikan kasih di tengah-tengah dunia ini? Sudahkah engkau menabur kasih di tengah-tengah kebengisan dunia yang sementara kita tepaki saat ini?" Apa yang harus kita jawab? Pertanyaan itu sangat mudah untuk kita jawab. Kalau kasih itu hanya sekedar kita ucapkan, tetapi kasih itu tidak pernah kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena yang Tuhan mau bukan sekedar kita berkata kasih, 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 tetapi kasih itu tidak pernah kita berlakukan dalam kehidupan kita selama ini. Kita lihat apa yang sudah Yesus berikan bagi saya dan saudara. Kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kasih yang penuh pengorbanan lewat kayu salib yang hina yang harus Tuhan alami. Penderitaan, kesengsaraan yang kita alami tidak seperti yang Tuhan alami. Kita manusia baru kena masalah sedikit, baru kena pergumulan sedikit, bataria Pak Tuhan. Dan ketika doa kita belum dijawab, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita terlalu banyak menuntut kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan hanya meminta, berilah sedikit kasih. Tetapi kita tidak pernah memberikan kasih itu. Kita lihat bagaimana kehidupan orang miskin dan orang kaya. Bagaimana kehidupan seorang janda yang bernama Lazarus. Ketika dia dalam kemiskinan dan dia tidak pun memiliki makanan, dia datang kepada orang kaya, meminta sisa-sisa makanan yang ada, rema-rema yang ada. Tetapi orang kaya yang sombong tidak pernah memberikan. Malah Lazarus dihina dan diusir. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kedua orang tersebut? Ternyata saudara, kekayaan, kejayaan, bahkan jabatan yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya. Dan jabatan, kekayaan, kejayaan itu tidak akan pernah membawa kita pada surga yang kekal. Kalau hati kita selalu dibutakan. Kalau hati kita tidak memiliki kasih sama sekali. Seperti yang dilakukan orang kaya kepada Lazarus. Pada kematian yang Tuhan berikan kepada mereka. Apa yang dialami oleh Lazarus? Lazarus duduk dalam pangkuan Bapak Abraham. Dan orang kaya itu di api neraka. Dia kehausan dan dia melihat ke atas. Apa yang terjadi saudara? Abraham memangku Lazarus. Dan apa yang dia katakan? Lazarus, celupkan jarimu, berikan aku seteguk air. Aku haus. Tetapi apa jawab dari Bapak Abraham? Sudah cukup selama ini yang engkau terima. Engkau sudah hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Tetapi engkau tidak pernah menabur kasih. Jadi saudara, jangan pernah kita bangga dengan kehidupan yang kita miliki saat ini.
Kalau engkau memiliki jabatan dan posisi yang tinggi, kalau engkau menjadi hamba Tuhan yang dipilih dan dipercayakan oleh Tuhan, dan ketika engkau memiliki karunia dan nubuat, jangan engkau bangga dengan semuanya itu. Kalau hatimu masih diselimungi oleh kebusukan, oleh kemunafikan, karena itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sekalipun hidup kita dalam kesederhanaan, sekalipun kita tidak dikenal orang, tetapi kalau kita memiliki kasih yang luar biasa, itu yang Tuhan mau, saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena apa? Tuhan telah mengajarkan kepada saya dan saudara bagaimana kasih Kristus yang penuh pengorbanan yang Dia telah berikan bagi kita semua umat-umatnya. Kita telah dibayar dengan darah yang mahal, dengan kasih yang penuh pengorbanan di kayu salib. Orang baru lakukan kasih sadiki sobataria, baru memberi kasih, so minta tuntut balik semua itu. Dan ketika kita sudah memberikan kepada orang-orang, dan orang-orang tidak menghargai kita, orang-orang tidak pernah membalas kebaikan dan kasih yang kita berikan, kita mulai bersungut-sungut. Padahal firman Tuhan berkata, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun engkau telah berbuat baik, sekalipun kasih yang tulus telah engkau taburkan, kasih yang penuh kemurnian telah engkau berikan, tetapi ketika semua itu disepelekan dan engkau hanya menerima hati yang dilukai dan dikecewakan, serahkan itu kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan yang memiliki hak untuk membalas, bukan kita. Hak kita adalah mendoakan mereka. Mungkin mereka tidak sadar dengan apa yang sementara mereka lakukan selama ini. Oleh sebab itu mari buka hati kita. Izinkan kuasa Tuhan menyentuh kehidupan kita. Karena kalau kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tahu mana yang harus kita lakukan, yang benar dan tidak benar. Karena pilihan itu ada dalam diri saya dan saudara, bukan kepada pilihan orang lain. Maukah kita menabur kasih di tengah-tengah dunia ini? Jangan orang Manado bilang, nanti sehari Natal baru orang mau baku baik. Nanti sehari Natal baru mau berkasih-kasihan, bagi-bagi kado, bagi-bagi segala macam. Tetapi jika semua itu kita lakukan hanya sekedar mencari pujian, hanya sekedar ingin disanjung, hanya sekedar ingin dihormati, Tuhan bilang semua itu tidak ada artinya. Seperti firman Tuhan yang kita baca. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan pengetahuan, bahkan bisa memindahkan gunung dengan iman yang aku miliki. Tetapi kalau kasih itu tidak ada dalam diri kita, semua itu adalah kesia-siaan. Tidak ada faedahnya. Apa yang selama ini kita perjuangkan menjadi tidak berarti di mata Tuhan. Tidak ada nilainya di mata Tuhan, karena yang dinilai Tuhan adalah perbuatan kasih yang benar-benar keluar dari kehidupan kita yang penuh dengan ketulusan. Belajar memberi dengan ketulusan dan kemurnian. Belajar memberi bukan karena kita kaya. Belajar memberi bukan karena kita memiliki jabatan. Belajar memberi karena kita memiliki segalanya. Tetapi dalam kesederhanaan kita, dalam kekurangan kita, kita bisa berbagi kasih dengan orang lain. Itulah yang memiliki nilai di mata Tuhan. Asalkan kita lakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk pribadi kita. Bukan untuk apa mencari keuntungan. Bukan supaya kita terus dipuji dan dipuji oleh sesama kita. Karena orang manusia, kadangkala ego kita, kesombongan kita, keangkuhan kita mulai berkuasa dalam diri kita. Ketika kita mulai mengundang aku itu ada dalam diri pribadi kita. Padahal kita tidak tahu aku itu akan merusak persaudaraan. Aku itu akan merusak hubungan kita satu dengan yang lainnya. Makanya saudara, mari torang bergandengan tangan.
Mari orang baku-baku sayang, stop jatuh baku-baku marah. Biar je orang lain mau marah pada orang, tetap orangnya nak usah marah pada orang. Biarlah orang lain mau sepelekan pada orang. Biarlah orang lain mau injak pada orang, tidak usah pedulikan. Kalau orang tahu, orang selalu berjalan di koridornya Tuhan. Kalau orang tahu, orang selalu mengikuti jejak langkah daripada Tuhan. Karena kasih yang Tuhan berikan tidak bisa diberikan oleh dunia. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan sementara menunggu saya dan saudara di pintu hatinya. Buka hatimu saat ini. Izinkan Tuhan menyentuh hidupmu dengan kasih. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan. Buka sekarang pintu hatimu, terimalah Tuhanmu. Terimalah Tuhanmu yang mau segera menyentuh kehidupan saya dan saudara. Maukah kita merasakan kasih itu? Maukah kita merasakan kedamaian itu? Maukah kita memiliki sukacita itu? Hadirkan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan orang Manado bilang, nanti hari Natal baru kasih itu nyata. Padahal kasih yang penuh kepura-puraan. Padahal kasih yang penuh dengan kemunafikan. Bahkan ada yang sampai hari Natal masih baku dapa, baku balik belakang. Ada yang demikian. Ketemu shalom, damai di hati. Padahal di hati sementara tumbuh itu kebengisan dan kebencian. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang munafik. Karena Tuhan tidak mau kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Kita bisa bersandiwara, kita bisa menunjukkan peran kita bagaimanapun modelnya. Tetapi ingat di hadapan Tuhan, peran apapun yang sementara kita lakoni, Tuhan Maha tahu semuanya. Jadi jangan kita bermain-main dengan Tuhan. Mari kita bereskan kehidupan kita. Di dalam kita menyambut Natal. Karena Sang Raja Pembawa Damai sementara berkeliling di antara kita. Dia datang membawa damai. Dia datang membawa sukacita. Dia datang membawa kasih yang mengikat bagi saya dan saudara. Dalam kasih, dalam persaudaraan. Biarlah kasih itu akan terus mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Shalom, haleluya, amin. Damai di bumi, damai di bumi, bagi orang yang berkenan kepadanya. Damai di bumi, damai di bumi, bagi orang yang berkenan kepadanya. Raja damai sudah datang, Sang penebus selawani. Sembahlah Dia, sambut Dia, hai manusia. Jangan dengan kesombongan, jangan dengan keangkuhanmu. Sambut Dia,
sambut kedatangannya. Raja damai sudah datang, Sang Penebus